Perkenalkan, nama saya Resti Nabila Oktavia dengan NIM 2300416. Video ini saya buat untuk mengedukasi orang tua cara penanganan pertama ketika anak terkena gigitan tomcat. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu apa itu tomcat? Tomcat atau semut semai adalah serangga sejenis kumbang yang dikenal beracun. Meski berukuran kecil, serangga dari tomcat bisa membuat iritasi kulit cukup parah. Tidak seperti serangga lain yang umumnya hanya menimbulkan bentol di kulit. Gejala awal terkena racun tomcat dapat berisiko menyebabkan dermatitis kontak. Adapun model anak yang terkena gigitan tomcat yaitu rekan saya yang bernama Zulfahani Fatuliza. Saat anak terkena gigitan tomcat, anak akan merasakan gatal pada kulit, sensasi terbakar, kemerahan pada kulit, iritasi kulit yang serius. Adapun cara penanganan anak terkena gigitan tomcat yaitu dengan cuci bagian tubuh yang digigit tomcat. Lalu yang kedua adalah kompres dengan air dingin setelah membersihkan kulit yang telah digigit tomcat dengan bersih. Gunakan pelembab setelah dibersihkan dan dikompres. Saya Naya Rahmawati dengan NIM 2300896 akan menjelaskan mengenai cara penanganan pada luka memar. Video simulasi ini dibuat untuk mengedukasi para orang tua ketika menangani luka memar pada anak-anak. Sebelumnya, apa itu memar? Memar juga dikenal sebagai lebam atau bruise, yaitu jenis cedera pada jaringan tubuh yang disebabkan oleh aliran darah dari pembuluh darah yang pecah di bawah kulit. Ketika kulit terkena benturan yang memecahkan pembuluh darah kecil di bawah jaringan, memar terjadi dan kulit berubah warna menjadi kebiruan atau bahkan keunguan. Adapun rekan saya, Vini Mardiani, yang akan menjadi model simulasinya. Cara mengatasi memar, yang pertama, basahkan kain dengan air dingin untuk mengompres luka memar. Lalu berikan kompres dingin pada tangan ataupun bagian tubuh yang terbentur. Jika hari berikutnya masih bengkak, berikan kompres panas selama 3-5 menit lalu ganti dengan kompres dingin selama 1-2 menit. Ulangi 4-5 kali sehari. Halo Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Zulfahani Fatuliza dengan NIM 2300800. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi penanganan pertama pada anak yang terkena tusukan paku pada kaki. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengedukasi masyarakat, orang tua, juga pendidik jika mengalami kasus yang serupa, agar tidak menyebabkan efek negatif pada kesehatan anak. Sebelum itu, yang akan menjadi model pada video kali ini adalah rekan saya yang bernama Resti Nabila. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu luka tusuk. Luka tusuk atau yang dikenal juga sebagai vulnus punctum adalah jenis luka terbuka yang disebabkan oleh tusukan benda tajam seperti pisau, paku, jarum yang mengenai permukaan kulit. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mencabut paku secara perlahan. Kemudian, hentikan pendarahan menggunakan kain kasa. Lakukan hingga darah berhenti mengalir. Kemudian, bersihkan luka menggunakan air yang mengalir. Bersihkan hingga darah benar-benar hilang dari kakinya. Setelah itu, kita bersihkan lagi lukanya benar-benar bersih agar steril. Dan semprotkan antiseptik agar membantu membersihkan luka dan menghambat pertumbuhan bakteri. Jika mengalami gejala yang parah, bisa menghubungi langsung ke medis. Saya, Vini Mardiani dengan NIM 2300799 akan menjelaskan mengenai cara pertolongan pertama CPR. Video simulasi ini dibuat untuk mengedukasi semua kalangan masyarakat. Sebelumnya, apa itu CPR? CPR adalah teknik penyelamatan nyawa yang berguna dalam banyak keadaan darurat ketika pernapasan atau detak jantung seorang terhenti. Tujuan dari CPR adalah untuk mengembalikan kemampuan bernafas serta sirkulasi darah dalam tubuh seorang pasien. Sebab
pernapasan atau aliran darah yang berhenti dapat memicu terjadinya kerusakan otak sehingga berpotensi menyebabkan kematian dalam hitungan 8-10 menit. Adapun rekan saya Naya Rahmawati yang akan menjadi model simulasinya dan Nirmalia Safitri yang akan mempraktikkan simulasi penanganan CPR. Hal pertama yang dilakukan sebelum melakukan CPR adalah memastikan pasien dan semua orang di area sekitar aman. Periksa kesadaran dan respon pasien. Tanyakan keadaannya dengan menepuk area bahu dan pastikan pasien masih bernapas atau tidak. Baringkan orang tersebut dengan posisi terlentang di permukaan yang rata dan keras. Anda berlutut di samping leher dan bahu orang tersebut. Letakkan telapak tangan bagian bawah Anda di tengah dada orang tersebut. Membuka jalur napas sebaiknya dilakukan jika sudah melakukan 30 kali kompresi. Airway dilakukan dengan memiringkan sedikit kepala orang tersebut ke belakang dan angkat dagunya. Cara melakukannya, meletakkan telapak tangan dahi dan dongakkan kepalanya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.